terkait janggut tadi, walaupun subhanallah ya, kita ini kalau janggut panjang bikin apa? Terus ya, atau apa? Baik katanya. Subhanallah. Semoga mana yang lebih repot, panjang janggut atau pendek janggut? Yang lebih repot panjang janggut atau pendek janggut? Bagi jawab. Yang lebih repot pendek janggut lah. Bentar-bentar beli silet. Bentar-bentar beli coklat rambut. Biarkan saja. Dan itu lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan subhanallah, maaf saya sering bilangnya, mohon maaf, di kota Madinah, di kota ilmu, kalau ada seorang ulama, sekali berulama besar di sana, ya, syekh itu besar, tapi nampak dia cukur janggut, tidak akan ada yang hadir di majelis. Tidak akan ada yang hadir di kota Madinah, ya. Ya. Maka, dan ini adalah juga wibawa seorang laki-laki. Insya Allah Pak, yang berjanggut panjang, copet pun akan takut. Ya, soalnya saya punya pengalaman di Jakarta, tahun belakangan, ya, dari copet gara-gara mencabut. Walaupun cabut kita tipis-tipis saja ya. Nah, setelah itu membasuh wajah dengan sempurna, yaitu kita membasuh tangan kanan dan kiri sampai siku-siku. Ini di siku-siku. Ini juga jelas rukun. Jangan diremehkan. Membasuh kedua tangan adalah rukun. Allah yang sebutkan. Pak Bu, subhanallah, ajib ya, menakjubkan. Allah ketika perintahkan sholat cukup bilang aqimus sholat, nggak dirincikan, iya kan? Ketika perintahkan zakat, wa atuz zakat, gimana zakatnya? Nggak dirincikan. Ketika perintahkan haji, wa atimul hajja wal umrata lillah, cukup sempurnakan haji. Gimana hajinya? Wukufnya di mana? Lempar jumroh gimana? Nggak ada itu dalam Al-Quran. Global saja. Tapi ada dua syariat yang Allah rincikan serinci-rinci. Ajib. Pertanda bahwasanya syariat itu begitu dasar penting. Yang pertama, wudu. Syariat wudu Allah nggak bilang berwudulah. Tidak. Tapi Allah langsung yang ajari. Idza kumtum ila shalah, bila kalian mau menegakkan salat, fagsilu wujuhakum wa aydikum, tangan bahkan detail ilal marafiq, sampai siku-siku. Ya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Basuhlah yaitu kepala dan kaki sampai, lihat detail sampai mata kaki. Ya, dan itulah rukun-rukun. Dan yang kedua yaitu syariat apa? Waris. Yang belajar matematik ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/8. Ada nggak? Ada nggak dalam Al-Quran? Tidak ada. 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/6, 2/3. Ada itu. Begitu detail. Ya. Kalau ini urusan ibadah, kalau ini urusan harta. Ibadah badaniyah, ini ibadah maliyah, ibadah Allah. Yang tidak boleh ada kezaliman. Ya, sehingga begitu detail Allah jelaskan waris. Ya. Maka kaum muslimin Allah. Baik. Pertama di sini bukan, ya. Siku-siku harus diperhatikan, bagian daripada itu yang wajib dibasuh. Ilal marafiqi ay ma'al marafiq. Ya, bersama siku-sikunya. Ya. Bahkan ada hadis
Hurairah, Nabi SAW kalau dia berwudu untuk lengan sampai ke lengan. Dan ini juga dalam rangka apa kemarin? Dalam rangka apa kemarin? Dalam rangka memperpanjang cahaya sampai sini. Tapi jangan berlebihan juga sampai sini, sampai bawahnya. Cukup sampai lengannya. Nah, kemudian membasuh dilakukan 3 kali dan hendaknya dengan dalam. Apa dalam? Tidak ringan. Maksudnya bukan segera dicucurin begini, cucu, ya. Tapi pada apa? Dengan usapan ringan dalam. Dan disunatkan menyela-nyela jari, taklilul asabi'. Baik. Maka masyaallah muslimin, kembali. Ya, kalau angin sempurna, itibaknya dengan Nabi, ambil 1 kepala, cucurkan. Ya. 1. Ambil lagi 1 kepala, cucurkan begitu. Ya. Sambil dipijat ringan, diusap dan begini. Ambil 1 kepala lagi, cucurkan. Ya. Ambil lagi sekepala, lalu cucurkan begini. Ya, sambil diusap. Ya, atau bisa saja dengan kita buka keran, ya. Bisa dari sini atau dari sini. Ya. Tidak ada masalah sebentar. Ya, ya. Bisa dari sini atau dari sini. Ya. Dari sini lebih utama tentunya karena Allah katakan aidiyakum ila, sampai ke. Ya, dari sini ke sini. Ya, jadi sekali lagi apa namanya? Pastikan bahwasanya siku-siku termasuk yang terbasuh. Berapa kali? 3 kali. Kanan terlebih dahulu dan kiri terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, 3 kali tentunya sempurna. 2 kali cukup, 1 kali wajib. Ya. Makanya kalau antum tadi wudhu sekali-sekali saja. Gimana? Cukup, wajibnya sudah selesai. Ya. Dan ini meringankan juga bagi teman-teman yang naik pesawat. Saya ya sampai hari ini mengatakan yang naik pesawat yang melampaui masa waktu sholat kayak ke Saudi gitu ya. Dan masih ada bisa berwudu, maka hendaknya tetap berwudu. Pesawat. Ya, antum misalkan berangkat umrah, ya melewati waktu sholat harus berwudu. Gimana Ustaz Aidin? Sekali-sekali saja, cukup sekali. Sekali-sekali, yang wajibnya saja. Bahkan ya tanpa yang sunnahnya pun tidak ada masalah. Ya, maka cukup sekali-sekali. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Baik. Selanjutnya, ma'asyiral. Ya. Setelah tangan, yaitu kita mengusap kepala. Mengusap kepala. Dan ini juga rukun. Allah katakan apa? Famsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Ya. Nah, yang datang dari Nabi SAW, Bapak Ibu, pertama, famsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Saya ingin tanya, kepala yang mana? Kepala yang mana? Yang ini, apa yang ini? Hah? Nah, maka sepakat semuanya ulama Riyadhus Shalihin, kepala itu yang mana? Yang ini. Kalau ini bagian kepala, ini bagian kepala. Ya, maka di kepala ada seluruh kepala. 1. Ya, makanya famsahu biru'usikum. Ini bagian teman-teman di bahasan. Biru'usikum baknya lil ilsaq, yaitu menempelkan tangan ke seluruh kepala. Ya. Nah, sementara mungkin sebagian kita termasuk saya praktek wudhu kita dari kecil terkadang diajari apa? Membasuh sebagian kepala 3 kali.
Jadi, sebagian kepala 3 kali. Betul, secara madhab, itu madhab imam kita yang mulia, Imam Syafi'i rahimahullah. Apa dalil beliau? Dalil beliau, satu dalil bahasa. Tapi Sibawayh mengatakan, pendalilan dengan bahasa, apa yang dikatakan Imam Syafi'i lemah. Apa kata Imam Syafi'i? Famsau biru'usikum. Ba'nya itu biru'usikum, katanya bi ba'di ru'usikum, dengan sebagian kepala kalian. Usaplah sebagian kepala kalian. Ba'nya dalam ayat ini bermakna sebagian. Dan itu kata Sibawayh tidak ditemukan dalam bahasa. Yang kedua, Imam Syafi'i berdalil dengan dalil umum. Tawadda'u marratan, marratain, salasan. Berwudulah 3. 2, 1. Silakan. Mau 1, silakan. 2, silakan. 3, silakan. Maka masuk dalam keumuman hadis ini termasuk mengusap kepala. Yaitu kata beliau berarti mengusap kepala pun 3. Dan yang diusapnya tidak perlu semua. Maka beliau tidak salah. Maksudnya beliau tidak berdosa. Karena beliau adalah imam mujtahid. Mujtahid kalau benar 2 pahala. Kalau salah, ya 1. Namun kita katakan bahwasanya pendapat beliau lemah dalam hal ini. Pertama, ra's. Ya, ra's itu mencakup semua, ra's, kepala. Dan pendalilan dengan sebagian tidak ada dasar dari sisi bahasa. Ya. Kemudian Bapak Ibu, seluruh hadis tentang Nabi mengusap kepala, ya, hanya mengusap 1 kali. Ya. Bahkan disebutkan lafadznya wa masaha ra'sahu marratan wahidah. Bahkan tadi kemarin hadis Utsman di mana disebutkan tangan 3, wajah 3, kaki 3. Pas kepala disebut 3 tidak? Tidak. Pas kepala tidak disebut 3. Ya. Dan yang selanjutnya praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita lihat. Ya. Pertama, diwajibkan mengusap seluruh kepala. Usapan dimulai dari depan, ya, kepala sampai ke belakang. Lebih sempurna lagi bila dikembalikan ke depan lagi. Baik. Tuh, ini hadis dalam Sahih Bukhari Muslim. Lihat. Wa masaha ra'sahu biyadaihi. Coba diperhatikan lafadznya. Nabi mengusap kepala dengan kedua tangannya. Berarti bukan 1 tangan. Ingat ya. Berapa tangan? 2 tangan. Nabi mengusap kepala, dibasahi dulu tangannya yang kanan, lalu membasahi tangan kiri. Penggunaannya 2 tangan. Fa'aqbala bihima wa adbar. Ya. Kemudian beliau mulai dari depan sampai ke tengkuknya. Dari depan sampai ke belakang. Bada'a bi muqaddimi ra'sihi. Beliau mulai dengan depan kepalanya hatta dhahaba ila qafah. Qafah, ini qafah. Sampai ke tengkuknya. Summa raddahuma ilal makani alladhi bada'a minhu, lalu dikembalikan ke tempat semula. Paham ya? Siapa yang mencontohkan ini siapa? Siapa yang mencontohkan? Siapa yang mempraktikkan? Imam siapa? Imam seluruh manusia. Siapa dia? Sallallahu alaihi wasallam. Enggak gini ya, saudara. Ini masalah nih kadang-kadang. Ya. Kumaha cek. Gimana? Lah, sudah datang hadis. Ya, sudah datang hadis. Bahwasanya Nabi SAW membasuh 1 kali basuhan dan beliau mulai dengan 2 tangan, mulai dari depan sampai ke tengkuknya, lalu beliau itu mengembalikan lagi ke tempat semula. Baik.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oke. Bapak Ibu, nanti saya sebutkan cara yang lain. Nabi mengatakan al-udunani minar ra'si. Apa? Dua telinga termasuk bagian daripada kepala. Lalu, lihat. Dalam Sunan Abu Dawud yang sahih. Anna Nabi SAW masaha ra'sahu wa udunaihi maratan wahidah. Jelas? Nabi SAW mengusap kepala dan kedua telinganya sekaligus sekali. Sekaligus satu kali. Berarti di antara paket kepala adalah apa? Telinga. Sehingga yang sahih, yang lebih sahih, yang sunnah adalah ya ketika mengusap kepala otomatis langsung usap telinga. Tidak dengan air yang berbeda. Walaupun sebagian ulama, sebagaimana Ibnu Umar pernah melakukan dengan air yang berbeda, boleh. Tapi utamanya adalah ya sebagaimana yang dijelaskan Nabi SAW. Baik, kalau begitu perhatikan, ya dibasahi tangan kanannya, lalu ya tangan kiri juga dibasahi dengan tangan kanan. Lihat ke sini, seperti ini, kemudian tunjuk masuk ke dalam, ya membersihkan dalamnya, dan ibu jari membersihkan luarnya. Ya, telunjuk membersihkan area dalam. Lalu ibu jari membersihkan area luarnya sekali cukup. Coba semuanya praktek coba. Dibasahi ya tangannya, basahi, bukan enggak usah gitu ya. Baik. Kemudian dari depan ke belakang, ya, dulu di atas kelihatannya. Depan, kemudian langsung dengan ibu dari telunjuk di dalam. Membersihkan, lalu dibersihkan luarnya dengan ibu jari. Nah, iya, seperti ini gambar, kurang seperti ini, ya. Ini gambar, iya, seperti ini ya. Bagus. Ada yang lain. Nabi hanya mengusap dari depan ke belakang. Ya, sebut begini saja. Boleh. Begini saja, ke belakang. Tidak dibalikkan. Jadi mungkin mudah bagi ibu-ibu ya. Karena kalau ibu-ibu rambutnya panjang, terurai agak susah. Ya, ibu-ibu yang rambutnya panjang, terurai agak susah. Maka seperti ini cukup. Baik. Dan bagi ibu-ibu yang menggunakan jilbab dulu pakai jilbab, sementara wudhunya di luar, di rest area, di tempat terbuka, sulit untuk buka jilbab, maka ada keringanan. Nabi SAW kalau Nabi pakai sorban yang dikudungkan, yang digelungkan, ya yang kalau dibuka lagi harus repot lagi, merasa lagi. Nabi SAW ya masalah nasiati wal iman. Nabi cukup mengusap itu keningnya, lalu mengusap atas jilbab sorbannya. Maka wanita juga begitu boleh. Ya kalau dalam keadaan sulit membuka jilbab, maka keningnya diusap lalu atas jilbabnya. Itu dibolehkan untuk masukkan tangan untuk mengusap juga telinga. Baik. Selanjutnya masuk muslimin, yaitu membasuh kedua kaki. Ini rukun apa? Wajib atau sunnah? Nah, sepakat. Para ulama tidak berselisih kecuali manusia terlaknat. Siapa? Syiah. Kecuali kelompok Syiah. Kelompok Syiah mereka tidak pernah sholat. Ya, karena mereka tidak pernah berwudu.
mereka tidak pernah basuh kaki. Makanya Pak Bu, kalau ditanya ya apa, kalau belajar akidah, ya salah satu perkara fikih yang dimasukkan ke dalam akidah adalah basuh kaki. Padahal bukan perkara akidah itu, ya perkara fikih, tetapi dimasukkan. Kenapa? Karena khilafnya dalam hal ini, perselisihannya antara Ahlussunnah dengan Syiah. Yang unik lagi, mereka itu kan naudzubillah ya, manusia berhati setan. Ya, justru syariat yang tentang mengusap kaos kaki atau sepatu, mereka tidak ambil syariat itu. Jadi mereka tidak meyakini ada syariat apa mengusap kaos kaki atau sepatu. Nanti akan ada bahas. Padahal hadis tentang mengusap kaos kaki dan sepatu, hadis siapa? Ali bin Abi Thalib. Hadis seseorang yang mereka putuskan. Mereka memutuskan siapa? Rasulullah dan yaitu putrinya Fatimah yang nikah dengan Ali yang melahirkan Hasan dan Husain. Hasan dan Husain dari jalan Husain khususnya. Baik. Maka muslimin ini rukun, ya. Allah katakan wa arjulakum ila al-ka'bah. Basuhlah kaki kalian sampai mata kaki, ya, sampai mata kaki. Maka di sini perlu diperhatikan, awas, apalagi bab mata kaki ini Pak, ada ancamannya. Kalau Anda tidak terbasuh, apa kata Allah? Kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar. Celaka, terancam neraka. Wail, ya, wail di antara maknanya adalah lembah di jahanam. Bagi mata kaki yang tidak terbasuh dari ancaman api neraka. Ya, jadi jangan memang pastikan mata kaki terbasuh sempurna. Ya, pastikan mata kaki terbasuh. Apalagi yang dicontohkan Nabi bahwasanya beliau membasuh kaki sampai ke betis, ya, sampai ke betisnya. Ini sunnah ya, sampai ke betis sunnah. Sampai mata kaki rukun dan wajib kita basuh. Ya, baik, masuk sini. Gimana caranya Pak Bu? Ambil satu tangan ini yang sebelahnya atau buka keran, usahakan jangan besar-besar ya. Lalu kita basuh dari mulai jemarinya, disunahkan mendahulukan kaki kanan, jelas. Dan disunahkan menyela jemari kaki dengan kelingking. Ini dalam Sunan Abu Daud. Dalam Sunan Abu Daud, Nabi SAW menyela jemarinya dengan kelingkingnya. Ya, baiknya dengan kelingking kiri. Ya, menyela-nyela ya jemarinya. Lihat sebagaimana di gambar ya. Baik. Jadi mohon maaf, kita maaf ya. Apa nih? Kita ambil air, dicerita, lihat begini. Begini, pastikan ya mata kaki terbasuh, lalu kita selesai dengan clean. Ambil lagi air atau cucukkan begini, ya pastikan mata kaki terbasuh, lalu disela-sela dengan clean. Ya dengan clean. Begitu dilakukan 3 kali, sebagaimana juga yang kiri. Ya, nah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ada yang memakai kaos kaki nggak sekarang? Nggak ada ya? Nyekermen semua ya? Alhamdulillah. Dalam syariat kita, ada pembahasan namanya mashul khuf. Menggunakan khuf. Khuf itu, apa itu khuf? Khuf itu sepatu kulit, dari kulit. Di Madinah dijual ya. Dia bukan sepatu untuk jalan secara khusus sebetulnya. Jadi sepatu dari kulit, betul-betul kulit.
yang menutupi mata kaki. Namun tentunya dikiaskan semuanya, baik sepatu kita, dengan syarat sepatunya menutupi mata kaki. Termasuk jawrab, yaitu kaos kaki. Barangkali pembahasannya atau prakteknya banyak di kaos kaki. Karena budaya di kita, ya, dulu di zaman Nabi, Pak, di zaman Nabi, sholat itu pakai sepatu, sholat pakai sendal. Makanya Nabi pernah sholat, ya, di tengah-tengah sholat beliau melepas sendalnya. Semua sahabat di belakang melepas sendal. Pas Nabi, Assalamualaikum, loh, kok lepas semua sendalnya? Ya, kami melihat kau ya Rasulullah melepas sendal. Oh, tidak. Adapun aku melepas sendal karena Jibril mengabarkan kepadaku di sendalku ada najis. Memang sendalnya ada najis ya, itu apa sahabat? Kalau melihat Nabi langsung, ya, langsung mereka lakukan apa yang mereka lihat. Ya, hadis, memang di zaman itu masjid berupa apa namanya, pasir, ya, tanah, tidak seperti sekarang kapek dan sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan Anda di jalan, Anda di kantor, ya, pakai sepatu, lalu Anda pakai kaos kaki. Sehingga ketika ke masjid Anda buka sepatu Anda tidak buka kaos kaki Anda. Pernah begitu? Dan ini sangat ringan khususnya bagi yang berperjalanan jauh, sehingga tidak perlu repot atau bagi yang sakit. Bagi yang sakit di rumah yang mungkin atau berperjalanan jauh harus buka, ya, kaos kaki dan seterusnya, ini adalah kemudahan. Nah, bagi yang memakai kaos kaki, itu sepatu, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah di perjalanan beliau mau berwudu. Lalu seorang sahabat langsung menuju sepatu Nabi dan ingin membuka sepatu Nabi. Kata Nabi, tidak, Muhammad, biar, jangan. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Ya, karena aku ketika memakai sepatu ini atau kaos kaki ini dalam keadaan aku sudah bersuci. Baik. Maka, ya, bagi kita yang pakai sepatu atau kaos kaki dengan syarat ketika memakai sepatunya atau kaos kakinya dalam keadaan sudah berwudu, suci, tadi atau sebentar lagi, ya, berwudu, lalu setelah pakai kaos kaki, berarti antum memakai kaos kakinya dalam keadaan sudah berwudu. Baik. Lalu nanti pada ruang asal antum batal dari hadas kecil, bukan hadas besar. Karena kalau hadas besar harus mandi, ya, dari hadas kecil. Maka untuk sholat asal ada tempat berwudu. Ya, nah ketika berwudu lakukan dari awal pas pembahasan kaki atau basuh kaki, maka tidak perlu dicopot, cukup diusap saja. Ya, bagaimana usap-usap? Dibasahi tangannya, satu tangan, lalu diusap punggung kakinya satu kali, begitu. Kali. Basahi lagi, ya, mohon maaf supaya jelas, maaf, ya, ya, basahi, usap semua. Basahi lagi, usap semua. Ya, diusap punggung sekali. Nah itu sekali lagi sangat memudahkan, apalagi di pesawat, ya, harus wudu di pesawat, mudah sekali. Ya, wajah sekali, tangan sekali, usap sekali, kaki sekali, aman saja. Paling juga berapa tetes air selesai, ya. Nah, masuk muslimin Allah. Bagi yang mukim diberikan keringanan sehari semalam. Jadi semalam. Bagi musafir berapa? 3 hari 3 malam. Maksudnya apa? Sehari semalam. Baik. Dari mulai kapan? Dari mulai ngusap. Anda tadi wudu pakai kaos kaki.
Dari situ bukan, belum terhitung. Ya, lalu Anda batal. Nanti jam 3 sore ya Anda mau berwudu, lalu Anda ngusap, dari situ dihitung. Berarti ketemu jam 3 sore lagi masih boleh. Anda tidak usah basuh kaki. Anda tidak usah basuh kaki. Sehari semalam. Kalau mungkin, kalau musafir lebih long lagi, 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Tapi ingat, pembatal wudunya ada tambahan. Pembatal wudunya ada tambahan. Bukan hanya sekedar buang angin, buang air. Apa itu? Mencopot kaos, batal wudu. Ya. Kalau antum misalkan tadi ngusap. Ya, nanti asar nih ngusap. Ya. Karena sudah pakai kaos kaki sebelumnya. Pas mau sholat asar dicopotin. Ya tidak sah. Ya, karena pembatal wudunya salah satunya mencopot kaos kaki. Kalau antum mencopot batal. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, ini tadi pemahaman sudah. Ya, baik. Kemudian tertib. Ya, tertib itu apa? Mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Yang ya pendapat jumhur wajib tertib. Jangan antum kaki dulu, baru tangan, baru kepala, wajah terakhir. Ya. Karena lihat Allah menyebutkan secara tertib. Sampai lihat. Allah sebutkan apa? Wajah, tangan, terus kepala, kaki. Wajah dibasuh. Tangan dibasuh. Kepala diusap, kaki dibasuh. Ini menandakan tertib. Karena kalau tidak mesti tertib, niscaya Allah sebutkan yang dibasuh dulu, baru yang diusap belakangan. Paham tidak? Andai kata tidak wajib tertib, niscaya Allah akan sebutkan yang dibasuh dulu. 3. Wajah, tangan, kaki. Yang dibasuh dulu. Baru setelah itu yang diusap. Tapi disebutkan yang diusap di tengah. Ini menandakan bahwasanya memang runtutannya tidak boleh dirubah. Baik Ustaz, saya ini berenang di Cikoromoy. Berenang di kolam renang. Boleh nggak diniatkan berwudu? Ada yang bisa jawab? Boleh. Tapi pertama antum niatkan berwudu, yang kedua antum melakukan gerakan wudu di dalam kolam renang itu. Wajah. Tangan. Gitu. Terus kaki. Ya. Gitu. Antum di dalam kolam renang lakukan gerakan wudu. Ya, maka itu dibolehkan. Adapun sekedar niat gejebur, niat gitu ya enggak ya. Nah, bagi yang mandi wajib. Ya. Bagi yang mandi wajib. Jadi mandi wajib ada 2 ya. Ada mandi wajib sekedar cukup antum bersihkan kemaluan dulu, cebok dulu, beres, lalu antum siram seluruh tubuh antum. Nah, selama ketika proses mandinya tidak melakukan pembatal wudu, pegang kemaluan, ya atau kentut, ya apalagi setelah mandinya tidak terjadi pembatal wudu, maka tidak mesti wudu kembali. Ya, apalagi antum mengamalkan mandi wajibnya sesuai sunnah. Bagaimana Nabi mandi wajib Pak? Pertama jelas dibersihkan kotoran, lalu Nabi berwudu. Ya, mandi wajib Nabi berwudu seperti wudu ketika sholat. Hadis Aisyah wudu sempurna, hadis Maimunah wudu sempurna, kaki di belakang dan terakhir. Itu bedanya. Tapi silakan wudunya salah satu yang kurang. Intinya berwudu. Lalu setelah itu beliau mengusap, membasuh kepalanya. Ya, disabuni seperti ini. Atau hanya sekedar dibasuh. Lalu bagian badan yang kanan, depan belakang.
lalu bagian badan yang kiri dibakar, lalu disiram secara sekaligus, maka setelah itu tidak perlu wudu lagi. Jadi setelah mandi besar, baik mandi sekedar menyiramkan ya dengan air ke seluruh tubuh atau mandi sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka tidak mesti wudu kembali, ya tidak mesti wudu kembali. Nah, kemudian berturut-turut, nah dari pendapat yang sahih, ya jangan antum basuh wajah lalu ke warung dulu, ya basuh tangannya setelah pulang dari warung. Lama jedanya. Batasannya apa? Batasannya itu sampai kering ya anggota sebelumnya. Ya. Misalkan antum basuh wajah. Lalu antum ngobrol sama teman. Sampai kering wajahnya, maka ini tidak sah. Tapi kalau ngobrol ringan, sebentar wajahnya pun masih basah, lalu dilanjutkan kembali, maka ini sah ya, selama belum kering, yaitu anggota sebelumnya. Ini disebut apa? Mualat. Ya berturut-turut. Baik. Kemudian ikhwan fillah, ya. Doa yang luar biasa jangan sampai ditinggalkan, lupa kadang-kadang kita ini. Padahal lihat kata Nabi, "Ma minkum min ahadin yatawaddo." Tidaklah seseorang di antara kalian berwudu, fayablugul wudu. Ya. Lalu dia sempurnakan wudu, summa yaqul, lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasul. Gimana Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahul abwabul jannati yadkhulu min ayyiha syaa. Allahu akbar. Dibukakan baginya pintu surga semuanya, masuk dari pintu mana saja. Luar biasa. Ya. Ada tambahan dalam riwayat Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kalau begitu yuk coba kita baca dari awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Muhammad dan Rasulullah juga boleh ya. Wa anna, sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Sebagian menambahkan waj'alni min ibadika salihin, ini tidak ada dalil. Jadi jangan ditambah-tambahin ya. Cukup sampai sini-sini. Lafaz waj'alni min ibadika salihin tidak ada dalam hadis. Ya, tidak ada dalam hadis. Maka cukup sampai sini saja. Masya Allah, dibukakan pintu surga dari masuk dari mana saja. Terakhir, Allahu Akbar. Ya, sholat 2 rakaat. Masya Allah. Nabi pernah bercerita, ya Bilal pernah bercerita, ya Nabi pernah berkata kepada Bilal ketika sholat subuh, ya Bilal, coba ceritakan kepadaku ada amalan apa yang kau paling harapkan dan sering kau lakukan dalam Islam ini. Sementara aku sudah mendengar dufana alaika baina yadayya fil jannah. Allahu Akbar. Ya. Apa ini? Suara terompahmu, sendalmu ya sudah terdengar di surga. Maka kata Bilal, ma amiltu amalan arja indi, ya, tidak ada amalan yang paling aku harapkan, yang aku tidak tinggalkan kecuali anilam atatahhar luhur fi sa'atin min sa'atil laili aw nahar. Kecuali tidaklah aku bersuci kapan saja siang atau malam kecuali aku shallaitu bidzalika tahur. Ya, aku lanjutkan dengan melakukan salat. Ma kutiba li an usalli semampuku. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Ini disebut salat sunnah wudu, ya. Maka keutamaan sangat besar, bahkan menjadi sebab di antara wasilah Bilal, sendalnya sudah di surga. Bilalnya masih di dunia, sendalnya di surga ya. Baik. Jadi ada sholat sunnah wudu. Pernah lakukan enggak antum?
Antum pernah lakukan tidak? Sering, betul. Sering, walaupun mungkin sebagian kita tidak menghususkan. Tapi dengan antum meniatkan sudah masuk. Baik. Saya ingin tanya. Apa sholat sunnah wudhu? Sholat dilakukan setelah berwudhu. Apa sholat tahiyatul masjid? Sholat dilakukan ketika masuk. Tidak duduk. Apa sholat qobliyah duhur? Sholat dilakukan sebelum duhur. Ya. Nah, subhanallah. Sekarang gini. Antum masuk masjid, sudah adzan duhur. Masuk masjid sudah adzan duhur. Barusan tadi wudhu. Barusan tadi masuk masjid. Dan sudah adzan duhur. Lalu antum sholat 2 rakaat. Kira-kira merapel semuanya tidak? Merapel semuanya tidak? Merapel semua. Karena sholat wudhu menyibukkan dengan 2 rakaat setelah wudhu. Sholat tahiyatul masjid menyibukkan dengan 2 rakaat ketika masuk masjid. Sholat qobliyah subuh menyibukkan dengan 2 rakaat sebelum zuhur. Maka antum lakukan 2 rakaat sudah masuk semuanya. Tinggal diniatkan saja. Dan ini keringanan. Amalan-amalan sunnah boleh disatukan. Contoh antum puasa Arafah. Kebetulan jatuhnya puasa Senin Kemis. Puasa Arafah jatuhnya puasa Kemis. Ya. Mungkin kita tidak dapat 2 pahala, mungkin tidak? Sangat mungkin. Ya, adapun yang wajib dengan yang wajib tidak bisa. Contoh, antum puasa qadha, tapi di saat yang sama antum niat nadat, menunaikan nadat. Di saat yang sama menunaikan nadat tidak. Ya, yang wajib tidak bisa dilakukan kecuali satu ibadah yaitu tawaf. Nanti kalau antum haji ada tawaf haji, ada tawaf wada, tawaf berpisah. Ya, ada tawaf haji, ada tawaf wada. Tawaf haji rukun, namanya tawaf ifadah. Dan tawaf wada tawaf berpisah. Ketika antum mau keluar dari kota Makkah, maka boleh melakukan tawaf haji kalau sambil mau keluar sekaligus tawaf berpisah. Itu wajib dan wajib. Ya, bahkan fardu dan wajib dipisahkan. Barakallahu masuk muslimin, alhamdulillah. Adapun pembatalnya keluar dari kubur dan dubur, ya, mau air besar atau kecil, ya, atau apapun yang keluar. Saya ingin tanya, kalau keluar dari dubur antum mobil, batal nggak wudu antum? Hah? Semoga aja ya. Semoga aja gitu. Keluar dari dubur antum mobil Alphard gitu. Ya, walaupun yang keluar barang yang suci, tapi kalau dari dubur batal. Ya. Gitu, kayak orang Afrika, Nigeria. Orang Nigeria masuk ke Indonesia bawa narkoba di perut. Datang ke Indonesia dia berak. Ya, maka narkobanya keluar. Yang keluar apa? Batal tetap. Ya, walaupun yang keluarnya adalah bukan berupa buang air. Keluar madhi dan wadi. Madhi. Ya, madhi, airan jernih, kental ketika syahwat. Dan tidak memuncrat. Karena kalau memuncrat dan keruh, baunya khusus itu mani. Ya. Kemudian buang angin. Ya, baik bersuara ataupun tidak. Ya. Hilangnya kesadaran. Bukan kayak gila, pingsan, mabuk, tidur. Nah, ini tidur nih. Namun tidur ini para ulama khilaf. Tidur ini pembatal atau yang memungkinkan membatalkan. Ya, bukan pembatal tidur itu. Tidur itu memungkinkan terjadi pembatalan. Oleh karena tidur yang membatalkan, yang memungkinkan terjadi pembatalan. Yaitu tidur yang sangat lelap sampai pok. Jadi kalau ada bom datang pun dia nggak sadar. Dan biasanya ya mengalir air sungai dari mulutnya. Maka tidur yang seperti itulah yang ya batal ya. Memegang kemaluan betul, baik dengan apa tanpa alas. Adapun garuk-garuk misalkan dia di atas baju nggak apa-apa.
memegang kemaluan. Atau nyibukin anak. Jangan nyibukin istri. Nyibukin anak. Kepegang kemaluannya, batal. Ya. Dan memakan daging unta. Ya, tawaddu'u min luhumil ibil. Berwuduklah sebab makan daging unta. Nah, ya. Alhamdulillah nggak ada unta di kita ya. Maksudnya nggak ada termasuk. Baik, barakallahu fikum, itu yang bisa disampaikan. Tinggal dipraktekkan ikhwah. Ya. Sekali lagi, wudu adalah ibadah agung, ibadah besar. Bahkan ibadah yang Allah rincikan dalam Al-Quran, ya, tidak seperti yang lainnya. Baik, masih ada waktu sedikit, kita tutup, namun bila ada yang bertanya, silakan. Silakan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada ini? Ayo. Umar bertanya, silakan, ada waktu ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan seperti ini. Misalnya kita ada wudhu, kemudian misalnya setelah pada wudhu itu kan ada kajian misalnya. Ternyata sampai waktu asar. Ternyata dan itu sudah membatalkan wudhunya dia. Lebih abdul mana? Dia langsung sholat asar atau dia memperbarui wudhunya? Nah, ya. Pertama, kalau Anda tidak batal sampai asar, berarti Anda dalam keadaan suci sehingga Anda bisa melakukan sholat. Namun ada sunnah memang tajdidul wudu, sunnah memperbaharui wudu. Ya, apa hikmahnya? Hikmahnya kata ulama tansyid. Apa tansyid? Menyegarkan kembali. Tadi sudah mulai ngerti hukum, ya, Mas, dengan dibasuh lagi, ya, menyegarkan kembali. Tapi tidak wajib, sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Maka kalau itu mau mengulang wudhu lagi, itu baik dan lebih baik sunnah, sehingga kembali segar lagi ketika menghadap Allah, mulut kembali tidak bau karena berkumur-kumur dan seterusnya. Namun tidak sampai wajib. Nah, ya. Ada dua, yang satu sesuai dengan tema, yang satu di luar tema. Yang sesuai dengan tema terlebih dahulu, niat berwudu untuk menghilangkan ngantuk, apakah boleh wudunya itu digunakan untuk sholat? Nah, pertanyaan, ya, kalau memang dia, ya, pertama dia niat dulu, dia niatnya wudu, ya. Lalu dia lakukan rangkaian dari A sampai Z. Ya. Kan kalau dari pertanyaan, dia niat berwudu disertakan niat meninggalkan. Niat wudu. Ya, sehingga dia berwudu dan lakukan anggota, membasuh anggota wudu dari awal sampai akhir, maka sah wudu. Walaupun disertakan niat tadi supaya seger, supaya ngantuk, maka boleh, ya, sah dan boleh digunakan sholat. Nah, pertanyaan yang kedua di luar tema, ini menyampaikan pertanyaan bagaimana hukum memindahkan kuburan orang tua karena orang tua dikuburkan di tempat yang jauh, sedangkan anaknya sudah tidak berada di tempat tersebut, dipindahkan agar lebih dekat. Haram. Kalau ceritanya gini haram, ya, karena al-aslu fi nafsil qabri haram illa di ajli darurat. Hukum asal membongkar kuburan itu haram. Sudah, si mayit tinggal di sini, ya, apa kehormatan mayit tertutup. Baik, kecuali darurat. Contoh, Nabi SAW ketika sampai dari kota Kuba bangun masjid di Kuba. Lalu setelah itu beliau merapat ke dalam kota Madinah. Lalu para sahabat saling berebutan tali pelana unta Nabi kosong. Kata Nabi, biar dahu, fa'innahu makmur, biar unta itu berjalan. Jangan kalian pegang, karena dia diperintahkan oleh Allah di mana akan duduk. Tiba-tiba Rasulullah, tiba-tiba unta itu duduk
di tanah milik dua anak yatim, Sahal dan Suhaib. Nah, lalu ketika duduk di tanah itu, kata Nabi, "Huna di masjid." Di sini kita bangun Masjid Nabawi yang sekarang. Di sini ada cerita juga Sahal dan Suhaib. Ketika mendengar Nabi bilang "Huna di masjid", mereka sudah kepada Nabi. Langsung dia mengatakan dua anaknya, "Ya Rasulullah, huma lillahi wa lirasul." Dengan gembira dan semangatnya, "Wahai Rasul, sudah tanah itu kami wakafkan untuk Allah dan Rasul." Kata Nabi, enggak mau. Bisa, aku mau beli. Ya, Nabi berusaha bangga kulit. Karena Nabi, ya, dengan wahyu Allah tahu milik masjid akan tegak sampai kiamat Masjid Nabawi. Ya, makanya Pak Bu mewakaf tanah pertama Masjid Nabawi siapa? Muhammad SAW. Hasil beli dari dua anak yatim Sa'ad dan Suhaib. Nah, karena itu tempat apa? Tempat penjemuran kurma plus ada beberapa kuburan orang musyrik. Ada beberapa kuburan orang musyrik. Maka Nabi SAW perintahkan untuk dibuka kuburan orang musyrik dipindahkan. Maka akan dibangun masjid. Nah, sama halnya begitu. Ya, mungkin para ulama mengatakan kalau ada kuburan di dalam masjid, kalau kuburan dulu lalu masjid, maka masjid wajib dihancurkan. Tapi kalau masjid dulu lalu kuburan dimasuki ke dalamnya, wajib kuburan dibongkar. Karena tidak boleh haram hukumnya ada kuburan di dalam masjid. Jadi, atau darurat yang lain, contoh misalkan, ya kuburan bapak antum apa? Kena pelebaran jalan tol, kena pelebaran jalan tol misalkan, bapak kuburan, nah, wajib dibongkar, wajib dipindah, tidak boleh. Ya, jadi jalan tol sehingga di bawah ada kuburan. Nah, ada lagi contoh lagi. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang seseorang yang bangun masjid lalu dia berwasiat, yang pewakil masjidnya berwasiat, kalau abah meninggal, kuburkan abah di depan masjid di arah kiblat, di luar tembok. Depan masjid begini, di arah kiblat, di luar tembok, yang merusakkan hanya tembok. Maka ditanyakan ini kepada Syekh bin Baz rahimahullah, mufti di Saudi Arabia waktu itu. Apa jawaban beliau? Kata beliau, yajibu an yunbas, wajib dibongkar. Wajib dibongkar. Karena haram menguburkan mayit di arah kiblat di depan masjid. Karena ada larangan Nabi la tusalli ila kubur, jangan salat ada kubur. Jangan salat ada kubur. Betapa banyaknya hari ini. Ya, masjid-masjid di arah kiblatnya kubur. Ya. Nah, maka ini masalah yang ada di tengah masalah tadi. Ya. Nah, kalau tidak ada tuduh-tuduh itu tidak boleh. Ya. Maka biarkan ya. Ada pun alasan Anda pindah dan seterusnya. Ya. Pindah aja untuk kuburannya tidak usah. Kuburannya tidak usah.